Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillah. Wassalatu wassalamu ala man sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad. Semoga beliau Allah panjangkan umurnya. Amin. Badannya. Amin. Berkahi setiap urusannya. Amin. Kabulkan segala hajat keinginannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Kita berkumpul di tempat ini. Pelantara Ustaz Asep. Kita kumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana dialah Allah yang maha raja. Selain Allah yang maha raja, makalah dialah budak. Dialah Allah yang maha mendengar. Selain Allah yang maha mendengar, maka tulilah dia. Dialah Allah yang maha melihat. Selain Allah yang maha melihat, maka butahlah dia. Dialah Allah yang maha gaya. Selain Allah yang maha gaya, maka miskinlah dia. Dialah Allah yang maha memberi umur panjang. Dialah Allah yang maha kekal. Selain Allah yang maha kekal, maka dialah mati. Alhamdulillah, kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni apa? Untuk memandang, duduk, kumpul bersama orang-orang yang soleh dan solehah. Amin. Tak lupa pula kita salamkan kecintaan kita kepada sosok manusia yang paling mulia, sosok manusia yang paling agung di muka bumi Allah. Sosok manusia yang dimuliakan di sisinya Allah. Sosok manusia yang mengajarkan mana baik, mana benar, mana hak, mana batil. Baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dikumpulkan bersama Allah. Amin. Dikumpulkan oleh Allah untuk berkumpul bersama Rasulullah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, ini malam Isra wal Mi'raj. Tahu perjuangan Rasulullah? Bagaimana perjuangan Rasulullah? As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki saat itu pernah berziarah ke makam Rasulullah. Saat Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki ziarah ke makam Rasulullah, beliau dalam keadaan sadar bertemu langsung dengan Rasulullah. Ini di belakang Rasulullah berjuta-juta umat di belakang Rasulullah. Ini Habib Muhammad nanya, "Ya Rasulullah, siapa orang di belakangnya?" Apa jawab Rasulullah? "Ini umatku yang aku cintai. Ini umatku yang ada nanti di akhir zaman. Ini umatku yang ada di Indonesia." Begitu cintanya Rasulullah sama umat Islam yang ada di Indonesia. Coba kita lihat. Di Indonesia bulan Rabiul Awal, tiap kampung, tiap desa, tiap lurah, RT, RW, kampung, pondok, pesantren, pelosok-pelosok dimanapun pasti mengadakan Maulid Nabi. Menjelang Rabiul Akhir, pelosok kampung, RT, RW, lurah, pondok, pesantren mengadakan Isra wal Mi'raj. Negara lain nggak ada begitu, betul? Betul. Makanya Indonesia sangat dicintai sama Rasulullah. Begitu besar perjuangan Rasulullah. Begitu cintanya Rasulullah sama umatnya. Sampai detik-detik kematiannya Rasulullah, detik-detik meninggalnya Rasulullah, Rasulullah tidak memikirkan bagaimana nasib pamannya, bagaimana nasib kakeknya, bagaimana nasib istrinya, wala Hamzah, wala Fatimah, wala Aisyah. Rasulullah tidak memikirkan bagaimana keluarganya. Akan tetapi Rasulullah memikirkan bagaimana umatku. Saat Rasulullah meninggal, Rasulullah nanya sama malaikat Jibril, "Ya Jibril, kekasihku, sebelum Israel kekasihku menyambut nyawaku, aku ingin minta janji. Janji apa yang Allah janjikan kepada umatku agar aku tenang meninggalkan umatku?" Ini malaikat Jibril naik ketemu Allah. "Ya Allah, ya Allah, sesungguhnya Muhammad kekasihmu meminta janji agar umatnya bisa ditinggalkan dengan Rasulullah dengan tenang." Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Jibril sampaikan kepada kekasihku Muhammad, "Aku tidak akan menghinakan umatnya di akhir zaman. Aku tidak akan menghinakan umatnya nanti di yaumil akhir." Balik lagi Jibril ketemu sama Rasulullah. "Ya Muhammad, wahai kekasihnya Allah, Allah mengatakan kepada aku bahwasanya Allah janjikan umatmu tidak akan dihinakan nanti di yaumil akhir." Apa jawab Rasulullah? "Apa hanya itu Jibril?" "Ya Jibril, apa hanya itu janjinya Allah?" Balik lagi. Aku masih belum puas. Balik lagi malaikat Jibril ketemu sama Allah. "Ya Allah, ya Tuhanku," kata Jibril alaihi salam, "sesungguhnya Muhammad kekasihmu masih minta janji agar ketenangan di hatinya meninggalkan umatnya." Apa jawab Allah Subhanahu wa taala?
Ya Jibril, sampaikan kepada kekasihku Muhammad, tidak akan aku izinkan umat-umat Nabi terdahulu memasuki surgaku, melainkan seluruh umatnya Muhammad kekasihku memasuki surgaku terlebih dahulu. Balik lagi nih malaikat Jibril. Ya Muhammad kekasihnya Allah, sesungguhnya Allah janjikan kepada umatmu bahwasannya tidak akan Allah izinkan umat-umat Nabi terdahulu memasuki surganya Allah, melainkan seluruh umatmu memasuki surganya Allah. Sallu ala Muhammad. Lalu kata Rasulullah, ya Israel, wahai kekasihku Israel, lalu apa yang kau tunggu? Aku sudah puas. Dicabutlah nyawa Rasulullah. Saat detik-detiknya dicabut nyawa Rasulullah, Rasulullah nanya sama malaikat Israel, ya Israel kekasihku, apakah sesakit ini dicabut nyawanya? Apakah nanti umatku di akhir zaman akan merasakan sakit ini? Apa jawab malaikat Israel? Iya ya Rasulullah, nanti umatmu bakal sama merasakan sakitnya seperti ini. Lalu apa jawab Rasulullah? Jikalau umatku merasakan sakit seperti ini, maka jadikan sakitnya seluruh umatku tumpahkan kepadaku. Kematiannya Rasulullah, meninggalnya Rasulullah, tetap memikirkan bagaimana sakitnya saat disabut nyawanya. Apa yang kita hadiahkan sama Rasulullah? Apa yang kita siapkan sama Rasulullah? Apa yang kita nanti bawakan untuk Rasulullah? Apa kita ahli sholawat? Apa kita ahli ibadah? Kita bukan ahli sholawat, kita bukan ahli ibadah. Bahkan seringkali kita melupakan bagaimana kebesaran Rasulullah memperjuangkan agama Islam. Tapi insya Allah, alhamdulillah, siapapun orang yang duduk di majelis, kumpul bersama orang yang mulia, kumpul bersama Rasulullah, kumpul bersama habaib cucu-cucunya Rasulullah, maka dia akan dipandang oleh Rasulullah. Amin. Amin. Begitu besar perjuangan Rasulullah memperjuangkan agama Islam. Sampai dalam firman Allah dikatakan, laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian Rasulun, utusan Allah, min anfusikum, dari golongan kalian. Rasulullah sama seperti kalian manusia. Azizun alaihi ma'anitum, sungguh berat pengorbanannya. Sebelum kalian berdarah, Rasulullah sudah terdahulu berdarah. Sebelum kalian menangis, Rasulullah sudah terlebih dahulu menangis. Sebelum kalian susah, Rasulullah sudah terlebih dahulu susah. Sebelum kalian berjuang, Rasulullah sudah terlebih dahulu berjuang. Sebelum kalian merindukan Rasulullah, Rasulullah sudah terlebih dahulu merindukan kalian. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisun alaikum, beliau menjaga kalian, menjaga akidah kalian, tauhid kalian, akhlak kalian, adab kalian, agar apa? Agar tidak melenceng dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil mu'minina raufur rahim. Dan kepada orang yang beriman, beliau sangat menyayangi. Siapa ini golongan-golongan yang beriman? Mereka orang yang beriman, mereka orang yang beriman, mereka yang takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang beriman, mereka yang dekat sama ulama. Mereka yang beriman, mereka yang dekat sama Nabi. Bagaimana cara menyebut kerinduan Rasulullah? Perbanyak sholawat. Dalam firman Allah dikatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Sekelas malaikat, ente lihat, sekelas malaikat tidak pernah menjalankan maksiat. Sekelas malaikat tidak pernah menjalankan dosa. Sekelas malaikat tidak memiliki nafsu, tapi bersolawat kepada baginda besar Nabi Muhammad. Kita diciptakan sama Allah memiliki nafsu. Bahkan seringkali kita mencibir seseorang, seringkali kita menghinakan seseorang, tanpa kita sadari. Bahkan mungkin setiap jamnya kita melakukan kesalahan. Apa yang kita siapkan? Terbanyak sholat. Malaikat ini, malaikat yang nggak pernah memiliki dosa bersolawat kepada Rasulullah. Kita umat akhir zaman, banyak maksiat, banyak dosa. Kalau kita nggak bersolawat, gimana kita mendapat syafaat dari Rasulullah? Kamu dan saya tidak akan pernah memandang wajah Rasulullah jikalau kamu dan saya tidak bersolawat kepada baginda besar Nabi Muhammad. Kamu dan saya tidak akan pernah duduk langsung bersama Rasulullah. Kamu dan saya tidak pernah langsung mendengar langsung perkataan Rasulullah. Kamu dan saya tidak akan duduk di telaga Rasulullah jikalau kamu dan saya tidak bersolawat kepada baginda besar Nabi Muhammad.
Tidak ada lisan yang lebih mulia di muka bumi Allah melainkan lisan yang basah bersalawat kepada baginda besar Nabi Muhammad. Tidak ada lisan yang lebih agung di muka bumi Allah melainkan lisan yang basah bersalawat kepada baginda besar Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Semoga yang hadir di sini tidak lain tidak bukan keluar dari majelis makin cinta sama Rasulullah. Amin. Cinta sama ulama. Amin. Cinta sama habaib. Amin. Cinta sama kiai. Amin. Cinta sama ustaz. Amin. Siap bela ulama. Siap. Makin siap bela habaib. Siap. Makin siap bela ulama. Siap. Makin siap bela habaib. Siap. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ya Rasulullah. Ini bukan di panggung dulu kalau nggak ada. Kalau habis itu kalau makin ini langsung dilanjutin. Ya Rasulullah. Ya Nabi ya Nabi laka syafaat. Orang yang beruntung ialah orang yang pernah memandang wajah Rasulullah. Tapi ada lagi yang lebih beruntung. Siapa yang lebih beruntung dari orang yang pernah memandang wajah Rasulullah? Orang yang lebih beruntung dari orang yang pernah memandang wajah Rasulullah, mereka yang tidak pernah memandang Rasulullah, tidak pernah langsung menatap Rasulullah, akan tapi mencintai Rasulullah. Mereka tidak langsung mendengar langsung perkataan Rasulullah, tidak pernah langsung mendengar perkataan Rasulullah, tidak pernah langsung duduk bersama Rasulullah, akan tetapi bersalawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Mereka adalah umat akhir zaman. Mereka adalah umat-umatnya Rasulullah yang ada di akhir zaman. Kita tidak pernah memandang wajah Nabi, tidak pernah duduk bersama Nabi, tidak pernah kumpul bersama Nabi, akan tetapi Nabi merindukan kita. Sallu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah duduk bersama sahabat Khulafaur Rasyidin, yakni Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Rasulullah tertunduk pandangan ke tanah. Air matanya menetes memasuki pelupuk matanya sampai jatuh ke janggutnya. Lantas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memberanikan pertanyaan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dimana? Ya Rasulullah, kenapa? Apa yang membuat kamu sedih? Apa yang membuat engkau menangis? Apa jawab Rasulullah? Aku merindukan golongan yang baik. Aku merindukan golongan yang soleh.
aku memberikan golongan yang agung di mata Allah. Siapa itu ya Rasulullah? Sampai-sampai air matamu yang mulia menetes ke tanah. Apakah para malaikat ya Rasulullah? Apa itu Rasulullah? Bagaimana malaikat tidak mulia sedangkan malaikat tidak pernah menjalankan maksiat? Bagaimana malaikat tidak mulia sedangkan malaikat tidak pernah memiliki dosa? Bagaimana malaikat tidak mulia sedangkan malaikat selalu sujud akan perintahnya Allah? Lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq nanya lagi sama Rasulullah, ya Rasulullah, andai kata malaikat bukan, lalu siapa ya Rasulullah? Apakah Nabi terdahulu? Apa jawab Rasulullah? Bagaimana Nabi terdahulu tidak mulia sedangkan Allah titipkan wahyu kepadanya? Lalu Abu Bakar nanya lagi sama Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad kekasihnya Allah, jikalau malaikat bukan, jikalau Nabi terdahulu juga bukan, apakah kami golongan mulia yang kau tangisi? Apa jawab Rasulullah? Bagaimana kalian tidak termasuk golongan yang mulia sedangkan ada aku tengah-tengah kalian? Lalu siapa ya Rasulullah? Lalu siapa golongan yang kau rindukan ini? Sampai air matamu yang mulia netes ke tanah. Apa jawab Rasulullah? Golongan yang mulia ini, golongan yang soleh ini, golongan yang mulia di mata Allah ini, mereka yang tidak pernah memandangku akan tetapi mencintaiku, tidak pernah langsung mendengar perkataanku akan tetapi bersolawat kepada aku, tidak langsung pernah duduk bersamaku akan tetapi mencintaiku. Siapa itu ya Rasulullah? Umat itu akhir zaman, umatku yang ada di akhir zaman. Rasulullah merindukan kita. Sebelum kalian dilahirkan, Rasulullah sudah terlebih dahulu merindukan. Bahkan sampai air matanya yang mulia basuh tanah akan kerinduan kepada kalian umat Rasulullah. Apa yang kalian siapkan untuk menghadapi Rasulullah? Rasulullah pernah mengatakan kebahagiaanku adalah kebahagiaan Sayyidina Fatimah. Akan tetapi Sayyidina Fatimah pernah mengatakan kebahagiaanku adalah kebahagiaan cucu-cucuku, keluargaku di dunia. Siapa itu keluarga Rasulullah? Siapa itu keluarga Rasulullah? Siapa itu cucu Rasulullah? Mereka yang bergelar Habib, mereka yang bergelar Sayyid, mereka yang bergelar Syarif, mereka adalah cucu-cucunya Rasulullah SAW. Kalau zaman dulu ulama-ulama terdahulu dilahirkan siap berdarah buat habaib. Kalau ulama terdahulu jauh dari HP. Ulama terdahulu siap mati untuk habaib. Ulama terdahulu dilahirkan, santri-santri terdahulu dilahirkan siap berdarah untuk membela habaib. Oleh karenanya saya wasiatkan kepada kalian semua. Sedikit lagi saya sampaikan. Saya wasiatkan kepada kalian semua. Jikalau kebahagiaan Rasulullah terletak kepada Sayyidina Fatimah, akan tetapi Sayyidina Fatimah kebahagiaan terletak kepada kebahagiaan cucu-cucunya Rasulullah. Saya wasiatkan kepada kalian semua. Jikalau suatu saat nanti atau ke depannya atau nanti ada habaib fitnah. Jikalau suatu saat nanti ke depannya ada habaib dizolimi. Jika tahu suatu saat nanti mereka terus menzolimi habaib, saya wasiatkan kepada kalian semua. Saya wasiatkan kepada kalian semua. Siapkan darah kalian untuk membela habaib. Siapkan darah kalian untuk membela darah habaib. Kenapa? Indonesia berdiri itu dicuci dengan darahnya ulama. Indonesia berdiri dengan air itu dicuci dengan darahnya habaib. Zaman dulu Jokowi belum lahir. Zaman dulu Megawati belum lahir. Zaman dulu Abu Janda belum lahir. Zaman dulu TNI belum ada. Zaman dulu polisi belum ada. Yang ada apa? Cuma santri. Di setiap pelosok daerah, di setiap pelosok daerah itu cuma ada santri, ulama, habaib yang memperjuangkan tanah air ini. Tanah air dicuci dengan darahnya ulama. Santri zaman dulu kalau malam ya murojaah kitab.